Selamat sore bagi kita semua para peserta webinar. Pada kesempatan hari ini saya menyapa dari sini. Kembali lagi bersama kami di sini Duo Laki Channel. Jadi saya sebagai host Uzia Gresanto Peranangin dan ada brother saya di sini Karis Blessing Siregar. Di sini kami sudah kedatangan narasumber kami dari founder Mangasibai, Bang Andreas. Jadi Bang Andreas akan menyampaikan materi tentang memulai usaha dari nol. Jadi kita ikuti seminar ini kiranya dapat bermanfaat bagaimana kita memulai usaha kita dari nol. Untuk itu saya serahkan kepada Karis Blessing Siregar. Oke, baik. Usia atas kesempatannya. Selamat sore teman-teman. Selamat sore Bang Aden. Sore. Ya, kali ini Duo Laki Channel akan mengadakan seminar tentang bagaimana memulai usaha dari nol. Pembicaranya atas nama Bang Aden Andreas Panjaitan. Nah, untuk memperlancar acara kita kali ini, ada informasi yang harus teman-teman dengarkan. Yang pertama, bagi teman-teman yang sudah join, harap untuk menghidupkan video karena ini akan direkam dan diupload ke YouTube. Dan kemudian teman-teman harap mematikan suara. Yang kedua, bagi teman-teman yang ingin bertanya, harap bisa mengetik di kolom komentar dan juga nanti setelah pembicara menyampaikan materi, bisa menanyakan langsung melalui video. Dan yang ketiga, nanti kita ada sesi foto setelah tanya jawab. Dan waktu dan tempat saya persilakan Bang Aden. Oke, terima kasih Uzia dan Karis. Salam semuanya, teman-teman peserta webinar sore hari ini. Saya Andreas. Boleh langsung perkenalan? Boleh Bang. Next berikutnya. Ya. Ya, ini seputar sedikit tentang saya sebelum akhirnya jadi founder Mangasibai. Sebelumnya saya mau sampaikan begini, bahwa apa yang saya sampaikan ini bukan kemudian sesuatu yang cara instan untuk bisa sukses dan sebagainya, karena saya juga masih proses. Jadi bagian kesempatan ini saya berbagi proses dari pengalaman hidup saya dan juga apa yang kemudian menjadi keyakinan saya, yang saya yakini, yang kemudian saya hidupi di dalam hidup saya. Jadi ini kesempatan sharing, nanti teman-teman boleh bertanya apapun, tentunya yang terkait apa yang kemudian saya sampaikan. Nah, beberapa pengalaman yang kemudian sebelum akhirnya saya jadi founder Mangasibai itu, saya pernah jualan pisang goreng, jualan sepatu perempuan, terus jualan pulsa, jualan keripik, singkong, jualan angkringan, terus jual baju, kaos, jaket, terus pernah juga jadi pelatih futsal, terus juga pernah juga jadi cleaning service, juga pernah jadi tukang ojek. Nah, dari beberapa pengalaman ini banyak pengalaman yang berkesan, jadi pelajaran juga buat saya. Eh, jadi itu yang menolong saya juga makin punya insight-insight untuk kemudian bisa memulai bisnis dengan eh, dari nol seperti itu. Jadi udah ada beberapa pekerjaan yang juga saya jalanin. Jadi nggak langsung tiba-tiba bisa bangun Mangasibai begitu, ada prosesnya. Dan saya percaya juga teman-teman pasti tahu ada banyak cerita-cerita orang sukses itu melalui proses, nggak ada cara instan. Oke, boleh next. Ya, apa alasan Anda memulai usaha? Nah, mungkin saya boleh minta dari para peserta boleh ketikan di kolom komentar alasan mau jadi pengusaha atau memulai usaha itu apa? Boleh? Saya tunggu 1 menit. Saya bisa baca juga dari sini, nanti kolom komentarnya boleh diketik apa alasannya. Oke, ada yang mengatakan buka lapangan kerja.
membantu orang tua. Boleh, ada lagi. Jadi pemasok finansial, tidak mau diatur dan mau mengatur diri sendiri, mandiri dan bantu orang lain juga untuk menjadi mandiri, menjadi mandiri. Oke. Saya juga mau tahu nih, supaya kita juga apa namanya eh, sama-sama tahu. Kalau boleh tahu nih teman-teman peserta boleh nambahin juga di kolom komentar berasal dari kota mana aja nih yang hadir di webinar ini. Ingin mandiri membangun bisnis. Oke, Jakarta, Bekasi, Medan, Samosir. Wah, jauh-jauh. Medan, Medan, Jakarta, Tangerang, Bali G. Wah, Brebes, Toba Samosir. Ya, menambah pemasukan. Mojokerto, Purwokerto, Sintang, Purwokerto, Papua. Oke. Ya, terima kasih untuk responnya teman-teman. Tentu pasti ada banyak alasan kenapa ada dari NTT, halo, Lampung, halo. Ya, saya lanjut. Ada banyak alasan tentunya kenapa saya memulai usaha. Ya, kita boleh next lagi. Seperti yang tadi teman-teman bilang, untuk mandiri, juga kemudian bantu orang tua. Nah, ini beberapa alasan yang tentu ada banyak alasan. Ini beberapa alasan yang kemudian saya coba sampaikan di sini. Ada yang mengenai latar belakang keluarga. Maksudnya apa? Ya ada yang memang dari keluarga pengusaha, lalu kemudian dia jadi pengusaha. Ada juga yang memang latar belakang keluarga itu mungkin latar belakang yang terkait perekonomian. Karena memang kemudian ekonomi keluarga sulit, lalu dia berwirausaha. Terus ada juga yang butuh pengakuan, yang memang mungkin karena lingkungan. Lalu kemudian dia butuh pengakuan. Ya, sekali lagi biasanya kembalinya kepada hal ekonomi. Sehingga mungkin ada yang punya pengalaman-pengalaman tidak enak karena selama ini mungkin di lingkungannya, lingkungan rumah atau lingkungan sekolah, di underestimate, sehingga akhirnya punya motivasi ingin sukses, ingin berhasil supaya tidak dikecilkan oleh orang lain. Ada yang punya alasan lebih lagi yaitu bersosial. Karena dengan berwirausaha, saya bisa punya penghasilan banyak, lalu bisa melakukan aksi-aksi sosial, mungkin ke panti asuhan, mungkin juga kemudian ke beberapa orang-orang yang terpinggirkan dan sebagainya. Ada juga yang memang ya tadi alasan karena keuangan, ingin punya pemasukan atau kemandirian tadi, punya penghasilan bertambah, terus kebebasan finansial, juga bisa liburan mungkin karena dengan berwirausaha punya penghasilan yang cukup banyak dan sebagainya. Mungkin kalau jadi pegawai gajinya terbatas dan selalu tetap dari bulan ke bulan. Terus ada juga yang memang ingin punya pengembangan diri, cari pengalaman. Jadi karena berwirausaha itu ada tantangannya. Kalau misalkan bekerja jadi pegawai, ya udah jelas pekerjaannya apa. Tapi kalau dengan berwirausaha, kita yang mengatur diri sendiri, mengusahakan, berinisiatif, dan sebagainya. Nah, semua hal ini baik. Saya meyakini semua hal ini baik. Tetapi ini yang kemudian yang tadi saya bilang, ini yang saya lakukan menjadi apa yang saya sharingkan ini, saya bagikan ini adalah yang menjadi keyakinan saya dan kemudian apa yang saya lakukan dalam hidup saya. Yaitu ada satu hal yang mampu mencakup semua hal di atas. Dari yang kemudian alasannya mungkin latar belakang, alasannya butuh pengakuan, alasannya karena ekonomi, butuh pemasukan lebih, sosial dan sebagainya. Tapi ada satu hal yang lebih besar yang kemudian itu mencakup semua hal. Nah, boleh next? Yaitu visi. Saya percaya teman-teman pasti banyak mendengar hal ini, yaitu visi. Dan banyak orang yang mungkin sudah dengar, tapi kemudian tidak apa namanya betul-betul kemudian memiliki visi di dalam hidupnya. Nah, saya membagikan ini, saya berharap teman-teman bisa kemudian boleh melihat. Meskipun di sini saya lihat ada beragam ya, ada usia yang masih muda-muda nih banyak, tapi juga ada yang ternyata eh, usia sudah orang tua begitu dan hadir. Dan kemudian
kita hidup harus punya visi. Jadi kami Mangasi Bae memulai usaha ini itu dengan visi. Nah, Mangasi Bae itu saya ada berdua. Saya dengan teman saya namanya Mbak Nana. Nah, kami bertemu itu di dalam satu komunitas. Dan di dalam komunitas inilah yang kemudian kami punya visi yang sama. Nah, visi ini yang kemudian mau saya sharingkan, saya bagikan kepada teman-teman. Dan itu bermula dari mana kemudian akhirnya punya visi. Karena saya pikir hanya visi lah yang bisa membuat orang bertahan di dalam apa yang dia perjuangkan gitu. Nah, visi yang saya tangkap ini bermula waktu kelas 1 SMA. Di mana eh, saya sama seperti teman-teman hidup lahir di dalam keluarga yang beragama begitu. Tetapi di dalam kelas 1 SMA itu di situ saya boleh mendapatkan satu titik balik yang saya sebut itu pertobatan. Jadi jangan dipikir kemudian saya dulu jahat sekali jadi penjahat begitu atau saya mungkin maling begitu. Bukan seperti itu. Tapi saya meyakini setiap orang, setiap pribadi itu harus ada satu titik balik di dalam hidupnya, yaitu pertobatan. Nah, itulah yang kemudian membuat saya merubah cara pikir saya, cara pandang saya. Dan itu yang juga menggerakkan usaha yang saya jalani ini saya harus lakukan dengan cara-cara seperti apa. Nah, pada satu titik itu, kelas 1 SMA, saya kemudian mendengarkan satu kabar baik yang kemudian itu mengubah pemikiran saya keseluruhan dan saya mengambil kesempatan saat itu untuk kemudian mengalami pertobatan itu. Dan sejak itu kemudian saya masuk di dalam satu komunitas yang mendorong saya untuk kemudian hidupnya semakin lebih baik dan banyak-banyak perubahan yang kemudian memang kemudian terjadi di dalam hidup saya. Nah, Mangasi Bae terlahir itu ketika saya setelah udah lulus kuliah. Jadi ada proses perjalanan yang cukup panjang. Sampai pada akhirnya visi itu makin lama makin jelas, makin kuat. Dan itu yang kemudian saya lakukan di Mangasi Bae. Jadi saya melakukan Mangasi Bae itu adalah karena visi. Karena waktu itu saya punya satu kesempatan titik balik hidup. Itu yang kemudian mau saya lakukan juga ke depan ketika usaha ini berjalan dan terus berkembang. Itu menjadi kesempatan saya, tempat saya untuk kemudian membagikan lagi apa yang kemudian menjadi titik balik saya pada saat kelas 1 SMA. Nah, karena saya meyakini setiap kita di sini tentu bukan hanya hidup beragama tentunya. Saya pikir kita sewajarnya itu hidup harusnya bertuhan. Jadi memiliki Tuhan yang tepat, Tuhan yang benar. Sehingga itu yang menolong kita bukan hanya sekedar formalitas menjalani kehidupan, tapi karena punya pengenalan akan Tuhan yang benar. Nah, tentu saya akan mendorong teman-teman untuk punya pengalaman itu. Nah, dari situlah kemudian saya berjumpa dengan teman saya, Mbak Nana, di dalam satu komunitas yang tadi saya sebutkan, lalu kemudian kita diskusi. Lalu sampai akhirnya kita bisa menciptakan Mangasi Bae ini dan berjalan kurang lebih 1 tahun lebih ini. Dan di dalam perjalanannya kami melihat bahwa kemudian ada banyak pertolongan-pertolongan Tuhan juga yang kemudian kami semakin yakin bahwa visi yang kami dapat ini yang dari Tuhan ini akan tetap terus diteruskan dan terus akan berkembang. Nah, untuk bisa kemudian memiliki visi, saya tadi katakan butuh proses. Ada yang kemudian mungkin hari ini sudah menangkap, nanti makin dipertajam. Nah, sekarang kita bicara secara praktis, pengalaman apa yang kemudian Mangasi Bae lakukan untuk kemudian tips and triknya melakukan bisnis. Boleh di next? Ya, ini tips and triknya. Pertama, kalau teman-teman sekarang sudah berwirausaha atau sedang berwirausaha atau ingin berwirausaha, nah mungkin bisa memperhatikan beberapa hal ini. Pertama, lakukan apa yang kamu bisa. Nah, itu biasanya ada kaitannya dengan passion. Passion itu apa yang kamu senangi. Kalau teman-teman senang musik, teman-teman senang bernyanyi, teman-teman kemudian senang menggambar, teman-teman senang memasak, teman-teman senang kemudian mungkin menjual barang dan sebagainya. Teman-teman berani lakukan saja. Jadi
jangan pernah mau mendengar kata orang. Kalau misalkan kemudian suaranya jelek. Kalau memang teman-teman senang, lakukan. Terus latihan. Bahkan kalau perlu, memang ada dananya, sewa guru vokal. Jadi bermula dari situ dulu. Apa yang kemudian teman-teman senangi. Tapi kalau teman-teman merasa kayaknya nggak ada deh, semuanya biasa-biasa aja, datar-datar aja hidup saya. Nah, mungkin bisa kemudian eh, lakukan aja apa yang bisa. Jadi dari situ. Jadi saya bisa apa ya? Saya yakin teman-teman di sini semua pasti bisa melakukan sesuatu. Nggak ada yang nggak bisa. Misalnya bisa mengajar, bisa bermula dari situ dulu. Mengajar orang, mungkin mengajar bahasa Inggris, mungkin jago bahasa Inggris dan sebagainya. Jadi bisa untuk melakukan dari apapun. Itu pertama. Jadi lakukan apa yang kamu bisa. Yang kedua, pelajari target pasar. Nah, dari yang kamu bisa, tadi misalkan soal musik. Sekarang kan go digital ya. Kemudian ada Instagram, YouTube, dan sebagainya. Nah, teman-teman lihat, kira-kira karakteristik pasarnya itu kayak gimana? Orang-orang suka kalau misalkan cover lagu, model yang kayak gimana cover lagunya. Kalau misalkan kemudian teman-teman suka meracik makanan atau minuman, lihat. Contoh misalkan teman-teman yang tadi dari Samosir. Nah, lihat di Samosir itu kalau makanan minuman yang laku itu apa? Seperti apa? Yang laris seperti apa? Harga yang murahkah atau rasa yang seperti apa? Nah, teman-teman mulailah bereksperimen. Jadi pelajari dulu pasarnya, biasanya mereka suka apa? Karakteristik pasarnya. Tapi juga kemudian kompetitor. Nah, kompetitornya misalkan contoh kalau minuman-minuman, karena saya basicnya dari minuman. Jadi ketika saya dan teman saya Mbak Nana itu membuat Mangasi Bae, memang ada sejarahnya. Itu bermula dari Mbak Nana yang dulu waktu kuliah, dia sudah melakukan membuat susu kedelai seperti itu. Lalu kemudian singkat cerita dia lulus, dia bekerja, eh, lalu kemudian dia resign, lalu dia melakukan lagi penjualan susu kedelai. Singkat cerita karena kita di dalam satu komunitas, saya tahu apa yang dia lakukan, lalu kemudian saya coba, saya bilang, wah rasanya enak. Lalu saya berpikir untuk kemudian bagaimana kalau kita kerjasama. Singkat cerita kita kerjasama. Nah, kami melihat pasar yang di Purwokerto itu semua coffee shop, kopi-kopian, kopi susu, basicnya susu dan sebagainya. Nah, kalau saya mau bermain di dalam kopi-kopian, saya tidak bisa. Kenapa? Selain itu bukan kesenangan saya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena saya nggak memahami soal kopi-kopian dan saya bukan peminum kopi. Jadi ketika akhirnya ada eh, susu kedelai ini, sehingga kami akhirnya diskusi sama Mbak Nana, kami kemudian buat, jadi ketika kami jual kita bukan susu kedelai, kita buat namanya sari nabati. Kenapa? Karena ketika kami research, orang bicara kedelai itu tidak terlalu suka dibandingin susu sapi. Jadi kita cari nama lainnya apa? Kalau kami bikin sari kedelai, sama juga. Sari kedelai itu juga kemudian ada kedelainya. Karena kenapa? Kedelai itu yang menjadi persoalan bagi orang karena dia langu kalau bahasanya di sini. Langu itu baunya nggak enak, terus rasanya tuh kayak gimana gitu. Saya yakin teman-teman pasti ngerti yang saya maksud ini. Dibanding sama susu sapi, itu dia lebih gurih dan lebih enak. Nah, itu yang menjadi tantangan. Sehingga ketika kami sudah research, lalu kemudian memang peminatnya sedikit, lalu kami diskusi dan kami kemudian buat bagaimana langunya itu, baunya dan itunya, itu tidak ada. Akhirnya kita lakukan tanpa chemical, tanpa bahan kimia, kita lakukan dengan cara yang alami, dengan bahan-bahan alami, dan kemudian berhasil. Nah, jadi kami melihat kompetitornya itu, maka apa yang harus kami lakukan supaya akhirnya kami bisa bersaing. Nah, disitulah kami kemudian berpikirnya, karena kompetitor kami itu kopi-kopian semuanya, semua orang suka kopi. Terus yang ketiga, tentukan produk. Nah, jadi setelah teman-teman kemudian sudah meresearch, lihat pasar dan sebagainya, contoh misalnya tadi soal yang nyanyi juga, teman-teman suka nyanyi, lalu lihat pasarnya di Instagram tuh kayak apa, terus pasarnya di YouTube kayak apa, maka tentukan produk. Nah, kalau ini berarti misalnya mau cover lagu, maka tentukan mau cover lagunya model seperti apa, supaya menarik, supaya akhirnya berbeda dari yang lain, tapi juga menarik perhatian pasar supaya mau lihat. Contoh misalkan kalau YouTube ya, ketika sekarang kan lagi zamannya podcast.
karena kondisi pandemi, podcast itu kemudian menjadi booming. Semua orang pakai podcast, semua artis pakai podcast. Nah, tapi pasti ada yang kemudian podcastnya nggak laku. Kenapa? Karena kemudian dia tidak membuat hal yang berbeda. Nah, tentu kalau misalkan yang biasanya saya sering dengar itu podcastnya Deddy Corbuzier. Karena kenapa berbedanya? Dia secara setting frame-nya, videonya, tapi juga kemudian obrolannya itu ada edukasinya. Jadi ada informasi-informasi yang informatif. Sehingga itu menjadi membuat menarik seperti itu. Nah, sama juga dengan minuman tadi, tentukan produknya. Ketika teman-teman suka meracik minuman atau makanan, nah lakukan percobaan. Nah, Mangasi Bae sudah melakukan percobaan 3 bulan lebih. Jadi kita melakukan percobaan dulu, lalu dites kepada kami pribadi, saya dan Mbak Nana, sampai kemudian kami yakin ini rasanya enak. Nah, taunya rasanya enak, kami pergi ke coffee shop. Jadi kami tahu coffee shop mana yang kemudian itu memang booming di kota ini, kami datengin yang banyak anak-anak mudanya. Kami pengen tahu rasa kopinya yang mereka suka kayak apa, rasa coklatnya yang mereka suka kayak apa, rasa green tea-nya, rasa red velvetnya kayak gimana. Nah, kami melakukan percobaan itu, tapi juga kemudian percobaan sendiri, kami meracik minuman dan sebagainya. Nah, sampai akhirnya oke di kami kemudian membuat sampel, lalu kami sebar ke banyak orang. Nah, waktu itu kami sebarnya, karena kami berpikir susu itu dinikmatin oleh semua orang, nah maka sari kedelai kami berpikir juga bisa dinikmatin semua orang. Maka kami coba dari semua kalangan umur. Waktu itu ada yang SMP, ada yang SMA, ada yang kuliah, ada yang baru bekerja, ada juga yang sudah berkeluarga. Waktu itu kami posisi di Purwokerto, kami juga tes market juga, kemudian ke Jakarta juga. Karena waktu itu ada teman, singkat cerita obrol-obrol, lalu mereka mau coba. Lalu kami tes, kemudian ada beberapa teman, dan hasilnya 90% lah saya katakan. Tapi memang semuanya itu kemudian bilang oke, semuanya suka, semua bilang enak. Nah dari situ itu yang membuat kami percaya diri untuk kemudian oke, kalau gitu kita buat bisnis ini. Nah maka langkah keempat itu tentukan rencana bisnisnya. Nah salah satunya yang saya pelajari, yang kami pelajari adalah bisnis model Canvas. Nanti teman-teman bisa googling. Jadi bisnis model Canvas itu sangat efektif memang ketika saya pelajari, itu mencakup semua hal. Jadi kalau misalkan di dalam komunitas yang saya pelajari, bukan komunitas bisnis, komunitas yang akhirnya mempertemukan saya dengan Mbak Nana ini yang kemudian menjadi satu visi, itu ada yang disebutnya kami belajar RHM, Rencana Hidup Murid. Nah, rencana hidup murid itu adalah menulis rencana-rencana apa aja dan apa yang mau dikembangkan dalam hidup kami selama 1 tahun ke depan. Dan biasanya kami lakukan itu di akhir tahun. Nah, itu menjadi peta hidup kami kemudian untuk evaluasi juga, untuk ngecek hidup kami ini sudah mencapai pada posisi itu atau enggak. Nah, di dalam bisnis ada namanya bisnis model kanvas. Nah, bisnis model kanvas inilah yang kemudian membuat kita nanti mengatur dari A sampai Z-nya bisnis kita akan seperti apa, termasuk biaya keseluruhan, lalu apa saja yang dibutuhkan, lalu bagaimana cara memasarkannya, marketingnya, dan sebagainya, itu semua. Nah, tentu saya nggak akan jelaskan di sini, nanti teman-teman bisa googling, dan nanti juga bisa boleh tanya pribadi kepada saya setelah webinar ini. Nah, yang kelima, kalau udah bisnis model Canvas sudah dibuat, semuanya hitungan udah jelas dan sebagainya, mulailah launching usaha Anda. Berani untuk kemudian memulai usaha Anda. Apapun itu, ya tadi, mau soal nyanyi kah, musik kah, menggambar kah, seni, atau kemudian food and beverage, makanan dan minuman, atau mungkin soal pakaian, jahit, dan sebagainya, apapun itu. Langsung launching. Nah, terus kemudian next, tips berikutnya. Boleh di next? Ya. Oke. Boleh naik lagi? Ya, oke. Nah, yang berikutnya adalah learning by doing. Ketika teman-teman udah launching usahanya, jangan berhenti. Jangan seperti jualan. Kayak contohnya, yang selalu kami diskusikan, saya diskusikan dengan partner saya Mbak Nana di dalam bisnis Mangasi ini.
Kami selalu kemudian mengatakan bahwa kami bukan jaga warung. Kami bukan, karena kami model bisnisnya itu pakai booth. Jadi di dalam booth itu kami melayani. Nah, kami bukan jaga warung. Jadi kami harus terus berpikir, kami harus terus belajar, karena yang tujuan kami besar, bukan untuk sekedar jualan minuman. Nanti saya akan sampaikan apa kemudian visi kami yang besar itu. Nah, jadi perlu apa? Learning by doing. Perlu belajar dari banyak orang. Jadi teman-teman jangan sendirian kalau sudah mulai bisnis. Nah, saya pikir saya mengapresiasi teman-teman yang ikut webinar ini, berarti tandanya adalah orang-orang yang mau belajar. Padahal kalau dipikir-pikir, saya bukannya rendah diri, tapi saya pun secara nasional belum kelihatan namanya. Tapi teman-teman mau belajar. Nah, saya pikir itu poin pertama kalau mau memulai usaha. Harus punya sikap yang teachable, available, orang yang mau belajar. Jadi belajar dari banyak orang. Kedua, ikut komunitas yang membangun. Sekarang gampang ya, dunia digital. Teman-teman bisa googling, cari aja komunitas bisnis atau komunitas kuliner. Nanti kemudian jangan punya perasaan malu, SKSD aja. Nanti bisa di chat, di DM, dan sebagainya. Tanya, saya mau masuk ini, ada nggak komunitas ini, dan sebagainya, lalu belajar. Jadi ikut komunitas yang membangun. Kalau teman-teman mau membangun soal bagaimana membangun channel YouTube, maka selain belajar dari channel-channel YouTube orang, cari komunitasnya ada nggak? Kayak contoh, stand up comedy. Stand up comedy itu bagus, ekosistem di Indonesia. Kenapa? Karena stand up comedy itu bikin berdirinya itu berawal dari komunitas. Nah, di komunitas itulah para stand up comedy yang kita nikmatin hari ini bisa hebat kayak Babe Cabita, lalu ada Viko, ada Ari Kriting dan sebagainya. Itu mereka lahir di dalam komunitas. Mereka belajar di komunitas. Sehingga akhirnya mereka bisa berstand up comedy di hadapan banyak orang. Nah, yang berikutnya adalah miliki mentor yang tepat. Tentu ada banyak tips learning by doing, saya hanya bikin 3 yang mungkin bisa teman-teman lakukan. Miliki mentor yang tepat. Ya, tentu yang sesuai. Kalau misalkan memang terkait bisnis food and beverage, nah maka belajar dari orang yang sudah melakukan food and beverage. Tapi kalau misalkan bisnisnya kemudian dalam hal YouTube, ya belajar dari orang yang sudah memulai juga YouTube gitu. Jadi cari mentor yang tepat. Yang ketujuh, tips and triknya adalah setelah melakukan itu semua, sudah launching produk, launching usahanya, lalu sambil berjalan learning by doing, teman-teman di dalam usaha teman-teman perlu pencatatan dan evaluasi. Nah ini penting sekali. Dan semua pebisnis pasti mengatakan itu. Jadi nggak mungkin teman-teman jualan produk dan sebagainya, lalu kemudian nggak punya pencatatan cash flow-nya, keluar masuk barang, keluar masuk uang, dan sebagainya. Nah itu harus ada pencatatan, tidak boleh malas di situ. Maka catatan keuangannya harus jelas. Saya misalkan kayak contoh Mangasi Bae, kami beli bahan baku A, B, C, D, E. Nah itu kami catat, bahkan pengeluaran ketika kami pergi untuk kemudian beli bahan baku dan ada tukang parkir, itu kami catat. Kok sampai segitunya? Emang itu begitu caranya, bermula dari hal yang kecil. Jadi teman-teman jangan pernah sepelekan hal yang kecil. Jadi catat keuangannya jelas. Nanti ketika ada pemasukan, ada penjualan, juga dicatat. Jadi nanti tahu bahwa bahan dasarnya itu HPP-nya itu berapa. Yang kemudian teman-teman jual berapa. Jadi nanti dari situ ketahuan, oh untungnya sekian. Nah, misal contoh, minuman kami ya, kami jual harga 15.000. Nah, HPP-nya itu kami udah hitung itu 8.000. Nah, berarti kemudian keuntungan kami itu 7.000. Nah, 7.000 itu belum bersih. Kenapa? Karena nanti ada bayar untuk pegawai. Nanti ada bayar buat uang sewa. Nanti ada bayar lagi buat yang lain-lainnya. Nah, jadi teman-teman harus ada pencatatan keuangannya itu jelas dan detail. Terus yang berikutnya evaluasi berkala. Nah kalau di Mangasi Bae, kami melakukan itu, kami bikin 3 fase dalam 1 bulan. Karena satu bulan itu 30 atau 31 hari, kami bikin 3 fase. Yaitu fase 1, fase 2, fase 3. Jadi setiap satu fase, kami akan evaluasi keuangan dan evaluasi juga kenapa omsetnya segini. Lalu berarti apa yang bisa kita lakukan? Atau apa yang belum kami lakukan untuk kemudian membuat orang-orang tuh ngerti ada Mangasi Bae di Purwokerto. Nah, jadi fase 1, fase 2, fase 3 itu kalau kami buat. Nanti teman-teman terserah.
Ada yang memang bikinnya tiap per minggu, tapi bagi kami sulit kalau per minggu karena hitungannya 28 begitu kan, sedangkan hari satu bulan itu 30 atau 31. Jadi kami bikin 3 fase. Fase 1, fase 2, fase 3. Nah, setiap fase itu kita evaluasi. Dan setiap fase itu kita akan store. Uang yang cash kita akan store. Kebetulan kita udah masuk di GrabFood sama GoFood. Jadi itu udah pasti masuk ke rekening kami. Tapi kalau misalkan yang cash, itu kami setiap fase 2, fase 1, fase 2, fase 3, kami akan store ke bank. Terus yang berikutnya upgrade produkmu. Jadi setelah semua berjalan, teman-teman harus terus upgrade. Nah itu tadi saya bilang, jangan cuma berpikir jaga warung. Kalau jaga warung itu stagnan. Kita nggak makanya saya pasti sepakat sama teman-teman bahwa pernah nggak selama hidup teman-teman ada warung-warung biasa ya, bukan Indomaret atau Alfamart. Kalau Indomaret, Alfamart dia ngiklan, bahkan artis ada yang jadi brand ambasadornya, yaitu Raffi Ahmad. Nah, tapi warung lokal, emang pernah teman-teman lihat yang kemudian warung lokal itu mereka kasih apa namanya promosi atau marketingnya itu lewat Instagram, lewat YouTube, lewat Facebook. Saya pikir kalaupun ada mungkin hari ini baru ada, tapi itu pun nggak banyak. Tapi kebanyakan kan nggak. Nah, jaga warung tuh kayak begitu maksudnya, stagnan. Nah, maka teman-teman nggak boleh seperti jaga warung kalau mau memulai usaha. Harus upgrade produk yang kalian ciptakan. Berarti harus berani berinovasi, berani kreatif, terus berpikir. Jadi jangan merasa cukup dengan apa yang sudah dilakukan, tapi terus berinovasi dan kreatif. Terus jangan takut berbeda. Nah, sekali lagi, apa yang kami lakukan di Mangasi Bae? Awalnya kami buat itu minuman cup. Itu slide pertama yang teman-teman lihat. Kita jual minuman cup. Dan hanya minuman aja. Nah, sekarang kami sudah upgrade. Kemudian kami jual literan. Jadi karena pandemi juga orang-orang pada jual literan, kami jual literan. Kami jual literan tapi juga kami jual yang 500 mili. Jadi ada dua jenis, literan dan 500 mili. Lalu nggak berhenti di situ karena udah banyak yang nanya kok nggak ada snacknya. Nah kami juga buat snacknya. Nah kami membuat snacknya pun nggak jauh dari sari nabati yang kami buat. Kalau teman-teman janji jiwa ada roti bakarnya, toast. Ya, saya tahu ini nanti diupload di YouTube, tapi nggak apa-apa lah. Saya sebut banyak merek tadi. Nah, janji jiwa itu ada toastnya, roti bakarnya, dan dia simple. Dia hanya setahu saya, dia kemudian pakai telur, udah begitu. Nah, kami juga kurang lebih sama, tapi ada bedanya. Telur kami itu kami inovasikan pakai sari nabati. Jadi pakai daging dari sari nabatinya, kita campur di telurnya, lalu kita racik juga dengan beberapa rasa rempah-rempah yang lain, supaya akhirnya muncul rasa yang berbeda. Nah, kami buat seperti itu sekarang. Dan ini sudah launching, tapi sistemnya kita masih pre-order. Kalau ada yang mau order, kita lakukan. Lalu yang berikutnya, kami juga bikin puding ice cream nabati. Nah, itu kami buat, yang dari bahannya itu adalah yang lembut, tapi kemudian kami bekukan, kami frozen. Sehingga ketika akhirnya orang nikmatin itu kayak seolah-olah kayak makan es krim. Dan kami buat itu. Ini pun kita akan sudah launching di GrabFood dan GoFood. Itu kami sandingkan dengan yang 1 liter. Nah, kita sandingkan dengan yang 1 liter. Nanti ke depannya ketika kami udah dapat cup yang pas dan hitung-hitungannya udah pas untuk dijual, kami akan jual dengan cup yang berbeda. Karena yang di GrabFood GoFood ini kami kasih free, gratis. 2 ice cream puding nabati. Disandingkan dengan kalau orang beli 1 liter, dapat 2 ice cream puding. Nah itu tujuannya kami sandingkan juga untuk apa? Pertama untuk memperkenalkan, tapi juga kemudian untuk mendorong produk 1 liter atau 500 mili ini bisa kemudian keluar seperti itu. Nah, berikutnya kemudian setelah semuanya berjalan, teman-teman jangan lupa. Teman-teman perlu jaga relasi dengan pelanggan. Nah, yang Mangasi Bae lakukan adalah ketika teman-teman misalkan nanti beli Mangasi Bae, di cup-nya itu kita tulis. Jadi ada kata-kata kayak quotes ala-ala gitu, yang kemudian biasanya menguatkan, menghibur, atau yang kemudian yang romantis, yang lucu-lucu, kita random, kita tulis random. Nah, yang anehnya, setiap kali kami lakukan itu, hampir keseluruhan, pelanggan yang kemudian nerima gelas itu semuanya bilang, kok pas banget ya kata-katanya.
Jadi kayak tersentuh, yang mungkin tadinya lesu lalu dikuatkan, yang tadinya sedih lalu terhibur, yang tadinya lagi kasmaran akhirnya makin berbunga-bunga dan sebagainya. Nah, itu menarik pelanggan. Lalu hal yang lain kami lakukan, kami sediakan buku untuk kemudian para pelanggan baru itu mengisi buku tamu, nama dan nomor telepon dan tanggal lahir. Tujuannya untuk apa? Kalau nanti misalnya mereka berulang tahun, kami bisa beritahu bahwa setiap yang berulang tahun itu dapat diskon 20%. Seperti itu. Di bulan itu. Jadi kalau misalnya di tempat-tempat lain kayak Lele-Lela, kalau sejauh yang ku tahu, ya di tanggal dia ulang tahun, bawa KTP-nya kasih unjuk, dia dapat diskon. Tapi kalau udah lewat tanggal ulang tahun, dia nggak dapat diskon. Nah, kami nggak melakukan itu. Pokoknya kalau misalnya dia lahir di September, maka di bulan September itulah dia dapat diskon. Tapi hanya sekali, bukan selama 30 hari. Bisa bangkrut nanti. Nah, jadi jadi itu. Jadi selama 1 hari, itu udah menyenangkan pelanggan seperti itu. Terus juga yang kami lakukan, setiap mereka update ke Mangasi Bae, kita add story balik gitu. Terus foto-foto setiap mereka beli kami foto untuk kami update juga di Instagram. Ada yang kami update story. Nah, foto-foto yang bagus, warnanya dan sebagainya, itu kemudian kami bikinkan kalau teman-teman yang sudah follow Mangasi Bae pasti tahu di situ ada foto-foto pelanggan dan berikut komen-komennya. Termasuk di Google Business itu kami juga ada akun, kami buat akun dan di situ mereka boleh Google review. Jadi mereka review, kasih komentar, ulasan, kasih bintang juga bagaimana Mangasi Bae seperti itu. Nah, itu kurang lebih untuk menjaga relasi dengan pelanggan. Yang ke-10 itu scale up bisnis Anda. Jadi ketika teman-teman udah berjalan, saya pikir kalau teman-teman yakin 1 tahun atau 2 tahun berjalan sudah oke, sudah baik, berani untuk langkah lebih besar lagi, scale up bisnisnya. Yaitu apa? Berani punya visi untuk mendirikan PT, lalu franchise. Nah, kenapa PT duluan? Nah, saya juga ini dari pelajaran, dari Mangasi Bae juga belajar ketika kami diskusi sama pengusaha yang sudah dia pengusaha kontraktor dan punya coffee shop. Nah, kemudian kita ngobrol, lalu mereka pengusaha ini bilang, jangan bikin PT, jangan bikin franchise dulu karena memang eh, udah ada beberapa kota yang kemudian menanyakan ke kami untuk bikin franchise. Nah, tapi memang kami tahan karena kami melihat di tempat kami, cabang kami sudah stabil atau belum. Karena kami nggak mau sembarangan bikin franchise, nanti orang ternyata gagal. Nah, ini semua kembalinya ke visi yang kami tangkap tadi. Kalau kami punya visi yang baik, maka kami harus melakukan itu juga dengan baik. Nggak boleh asal yang penting dapat untung. Nah, ketika ngobrol sama pemilik coffee shop ini, pengusaha ini, dia bilang harus bikin PT dulu. Nah, akhirnya kami berpikir, maka sekarang kami mempersiapkan diri untuk membuat PT. Ketika PT yang sudah terjadi, baru kami membuka sistem untuk franchise. Nah, seperti itu. Jadi, teman-teman harus punya pikiran besar kalau memulai usaha. Tadi yang saya bilang, ketika ada alasan karena latar belakang keluarga, karena orang tua, karena kemudian pencukupan pribadi, karena mau liburan, karena mau apapun itu, saya pikir itu adalah bagian-bagian dari visi yang besar. Maka teman-teman harus punya visi yang besar. Karena dengan visi yang besar itu dapat mencakup semua hal tadi. Mengcover semua hal tadi. Tapi kalau misalkan cuman karena saya cuman mau kaya, maka setelah udah kaya selesai. Tapi kalau punya visi yang besar untuk kepentingan banyak orang, maka ketika teman-teman kaya dan sebagainya tidak akan pernah berhenti. Ketika teman-teman udah mau nyenengin orang tua nggak akan pernah berhenti. Kenapa? Karena tujuannya besar. Bukan hanya sebatas buat memperkaya diri. Tapi untuk kemudian membantu banyak orang, untuk kemudian menolong banyak orang. Yang tadi saya katakan, kabar baik yang saya dapat waktu kelas 1 SMA, itu akan saya teruskan. Sampai hari ini, sejak kelas 1 SMA sampai hari ini, saya terus meneruskan kabar baik itu dengan bercerita. Ke 1 orang, ke 2 orang, ke 3 orang. Tapi dengan saya punya usaha jauh lebih besar, maka itu memungkinkan saya untuk memberitakan kabar baik itu jauh lebih besar lagi. Dan mendorong banyak orang kemudian bisa punya visi itu jauh lebih besar. Nah, ini lucu-lucuan ya teman-teman.
Salah satunya itu saya punya mimpi, salah satu ini mimpi lucu-lucuan, bukan mimpi utama, yaitu kalau kemudian Tuhan izinkan ini berkembang, saya pengen ada di TV nasional. Bukan karena untuk dapat terkenal atau frame-nya, untuk dapat fame-nya, bukan untuk itu. Tapi kalau saya udah di TV nasional, saya bicara sesuatu apapun, dari Sabang sampai Merauke, yang menonton TV itu pasti mendengar. Dan itu akan menggerakkan, mengubahkan banyak orang. Nah, itu tujuannya saya, kemudian tujuan Mangasi Bae, untuk kemudian bisa menjadi besar. Boleh next? Ya, ini ada beberapa. Saya percaya teman-teman pasti punya tokoh-tokoh atau idola yang kemudian menginspirasi teman-teman. Nah, saya hanya bagikan satu tokoh aja. Ada banyak tokoh yang menginspirasi hidup saya juga, yang kemudian mendorong saya kemudian berjuang di Mangasi Bae. Tapi ada satu tokoh yang itu dari sejak saya SMA itu berkesan bagi saya, yaitu Abraham Lincoln. Bagi teman-teman yang belum tahu, Abraham Lincoln ini pada masanya, dia sudah meninggal tentunya. Pada masanya dia menjadi presiden Amerika. Nah ini saya nggak lagi bicara politik ya teman-teman. Ini nggak ada kaitannya dengan pandangan politik. Nah dia menjadi presiden Amerika. Nah sejarah yang saya baca, dia menjadi presiden pun butuh proses. Dan tujuan jadi presiden itu karena dia gerah dengan kebijakan-kebijakan atau kemudian ketimpangan-ketimpangan, ketidakadilan-ketidakadilan yang terjadi di negaranya. Apa aja itu? Pertama, yaitu terkait perang saudara. Kalau teman-teman cari di Google, di Wikipedia akan muncul. Abraham Lincoln lah yang kemudian membawa perdamaian di Amerika yang terjadi perang saudara. Yang kedua, yaitu adalah perbudakan. Teman-teman tahu tentunya ada perbudakan pada zaman itu bahwa orang kulit hitam yang memang itu campuran keturunan dari Afrika lalu berimigrasi di Amerika dan sebagainya, itu kemudian dianggap kasta yang rendah sehingga diperbudak. Nah, Abraham Lincoln kemudian ketika dia mau jadi presiden, itu yang kemudian cita-cita yang dia lakukan, yang dia mau lakukan. Nah, prosesnya nggak mudah. Pada waktu itu untuk menjadi senator saja, dia gagal beberapa kali. Lalu kemudian tembus, lalu kemudian masuk untuk menjadi presiden, itu pun gagal beberapa kali. Nanti teman-teman bisa googling sendiri historinya, sejarahnya Abraham Lincoln. Sampai pada akhirnya berhasillah dia menjadi presiden. Dan itu pun tidak mudah, ada pro dan kontra. Nah, termasuk teman-teman ketika mau berwirausaha, melakukan usaha apapun, pasti ada pro dan kontra. Nah, yang paling penting itu visi. Orang bisa tidak sepakat, orang bisa kemudian tidak peduli, orang bisa kemudian meragukan kalian. Tapi kalau kalian punya visi, tidak ada yang boleh kemudian menghambat kalian untuk bergerak. Itu penting. Nah, jadi ada beberapa quote yang menginspirasi, yaitu dari Abraham Lincoln, I walk slowly but I never walk backward. Jadi saya berjalan perlahan, tetapi saya tidak pernah berjalan mundur. Jadi bagi teman-teman yang sedang memulai atau baru akan memulai, kalau mengalami masa-masa yang kemudian lambat rasanya, tidak masalah. Jangan patah semangat. Yang penting berjalannya perlahan tapi maju ke depan. Daripada putar balik lalu mundur. Itu lebih ironi lagi. Lebih baik berjalannya perlahan tapi kemudian maju ke depan. Boleh next? Ada 4 quote yang kemudian saya tampilkan di sini. Quote yang kedua. Nah, pastikan Anda meletakkan kaki di tempat yang tepat. Lalu berdirilah teguh. Jadi jangan ada keraguan. Kalau teman-teman sudah memilih jalannya untuk berwirausaha, jangan seperti ada beberapa teman-teman saya, nggak tahu dia ada di sini apa enggak ya, saya nggak tahu. Lalu dia bingung, ada kan begini diskusi biasanya pada umumnya. Saya kerja dulu apa wirausaha? Teman-teman yang harus teman-teman sadari adalah bahwa teman-teman mau kuliah setinggi apapun atau pendidikan serendah apapun, mau lulusan SD, SMP, SMA, ujung-ujungnya itu hanya 2. Teman-teman akan bekerja kepada orang lain atau teman-teman menciptakan pekerjaan sendiri. Hanya itu aja. Maka harus pilih. Nah, cerita teman-teman saya ini
yang bingung tuh, jadi ada yang kemudian dia sambil berwirausaha tapi sambil bekerja juga. Saya yakin nggak bisa dua-duanya dilakukan. Kalaupun bisa dilakukan, tapi jatuhnya tidak maksimal. Tetap jadi pegawai, waktunya dari pagi sampai sore, tapi kemudian nanti berwirausahanya juga nggak maksimal. Nah, sehingga itu malah membuat lelah. Jadi kalau teman-teman memang berpikir mau berwirausaha, maka berani. Dan tidak ada kata terlambat juga. Ada juga kemudian teman-teman saya yang masih mahasiswa. Lalu berpikir, ya saya selesaiin dulu lah kuliah, baru saya berpikir untuk berwirausaha. Saya ceritakan pengalaman saya, penyesalan saya. Waktu saya kuliah, itu saya sudah lakukan berbagai wirausaha yang tadi saya bilang. Saya tersebutkan tadi di slide yang di awal. Tapi saya tidak pernah berpikir membangun usaha. Saya ulang ya. Saya melakukan usaha. Saya jualan pisang goreng, keripik, pisang, terus kemudian sepatu perempuan dan sebagainya. Tapi cuma sekedar nambahin uang kantong. Tapi saya nggak betul-betul membangun usaha. Maka itu menjadi penyesalan saya. Kenapa? Ya ini yang jangan dicontoh ya. Tapi saya sharing apa adanya. Saya kuliah itu lulus 6 tahun 9 bulan. Nah ini jangan dicontoh. Boleh dicontoh kalau teman-teman bisa lebih baik lagi. Nah, tapi ya itu pengalaman masing-masing. Nah 6 tahun 9 bulan itu cukup lama. Nah kenapa menjadi penyesalan? Karena selama 6 tahun 9 bulan saya nggak membangun usaha. Seandainya dari semester 1 saya membangun usaha. Meskipun saya lulus 7 tahun, saya yakin di tahun ketiga usaha saya sudah stabil, sudah bagus, dan saya tinggal mengembangkan dan mengembangkan. Nah, sayangnya itu tidak terjadi. Tapi nggak apa-apa. Maka sekarang mungkin pengalaman itu menjadi cerita buat banyak orang supaya bisa mendorong orang, anak-anak muda, meskipun dia masih kuliah ataupun sekolah, jangan takut memulai wirausaha. Mungkin bisa jadi pelajaran buat orang lain. Jadi buat saya nggak masalah. Saya sudah berdamai dengan penyesalan itu, maka sekarang saya fokus membangun Mangasibai ini. Maka tadi saya sudah memilih untuk membangun Mangasibai ini. Saya berdiri di tempat yang tepat. Maka saya akan terus berdiri teguh. Begitu. Nah, boleh yang ketiga quote-nya? Nah, di dalam melakukan usaha, teman-teman juga harus punya sikap seperti Abraham Lincoln itu. Ketika saya berbuat baik, saya merasa baik. Ketika saya berbuat buruk, saya merasa buruk. Jadi kalau tahu teman-teman melakukan kecurangan dalam usaha, contoh saya ceritakan, saya ngobrol sama, saya nggak perlu sebut merek coffee shopnya apa, tapi salah satu teman saya, lalu dia ngajarin saya untuk kemudian berbuat curang, karena bagi saya itu curang. Kenapa? Jadi bahan baku seperti powder, itu kan dibelinya kiloan, jadi powder ini yang perasa, ada rasa coklat, Oreo, dan sebagainya. Nah, itu kemudian 1 kilo, biasanya kalau orang-orang jual itu ada 1 kiloan dan sebagainya. Nah, itu harganya beragam. Ada yang kualitasnya premium, ada yang rendah. Nah, untuk yang kualitas premium, harganya kisaran kurang lebih 100.000 dan sebagainya. Nanti teman-teman coba hitung. Nah, teman saya bilang kemudian beli aja yang 30.000. Nah, supaya muncul manisnya, lu beli creamer, susu full cream, yang 500 gram. Nah, itu harga kurang lebih 20 ribuan. Sehingga lu bisa dapat harga 50.000 bahan baku dengan gramnya itu 1,5 kilo. Kenapa 1,5 kilo? Tadi 1 kilogram powder, lalu 500 gram atau setengah kilo susu full cream. Nah, sedangkan yang dilakukan Mangasibai hanya 1 kilogram powder tapi kualitas premium. Nah, 1 kilogram itu asumsikan bisa untuk 40 cup. Nah, berarti kalau 1,5 kilogram yang tadi kecurangan yang dilakukan bisa 60 cup. Dengan biaya hanya kurang lebih 50 atau 60 ribu. Berarti tinggal hitung aja, katakan 60 ribu. 60 ribu dibagi 60 cup. Berarti biaya bahan bakunya berapa? Kurang lebih 1.000. Nah, sedangkan apa yang Mangasibai lakukan, dengan 1 kilo itu 40 cup doang, dengan harga tadi 100 ribuan, 100.000 dibagi 40, itu sama aja 2.500 untuk
bahan baku powdernya saja. 2.500 per cup. Nah, bayangin, keuntungannya besar dong kalau melakukan kecurangan. Maka harusnya tiap-tiap kita kalau memulai usaha harus tahu, punya perasaan. Nah, perasaan itu kembalinya kemana lagi? Visi yang tadi saya sampaikan. Kalau memang visinya itu dari Tuhan, maka harusnya kita pun melakukan apapun usaha itu dengan baik. Karena kita takut akan Tuhan. Nah, makanya ketika saya berbuat baik, saya merasa baik. Maka ketika saya melakukan kecurangan, saya harusnya merasa buruk. Nah, hal ini perlu ada di dalam pengusaha-pengusaha. Karena itu banyak, kalau teman-teman nanti aksesnya makin luas, perkenalannya makin luas, teman-teman akan lihat betapa memang ada banyak kebobrokan yang dilakukan para pengusaha-pengusaha besar di negeri ini, yang sehingga salah satunya adalah contoh. Saya pernah bekerja di satu perusahaan, saya nggak perlu sebut namanya, saya bekerja selama 3 bulan. Lalu di kantor itu yang kemudian menjadi gudang juga, di kantor itu tidak dibuat plang bahwa ini adalah PT bla 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 di depan kantornya. Tidak dibikin plang. Kenapa? Ternyata itu untuk menghindari pajak. Ah, itu adalah kecurangan. Tapi tetap petugas pajak itu nggak bodoh, dia datang. Nah, ironinya petugas pajak ini kemudian datang, bukan kemudian menindak untuk kemudian diperkarakan, tapi kemudian malah petugas pajak ini disuap. Nah, ini kisah nyata karena saya mengalami di kantor saya dulu. Jadi kalau petugas pajak itu udah dikasih uang kantong aja, dikasih amplop. Yang padahal dia harus bayar pajak, itu bisa belasan, puluhan, bahkan ratusan juta, tergantung omset perusahaannya. Tapi ini petugas pajak cukup dikasih mungkin 300.000 udah diam. Nah, ini nggak tepat. Jadi sekali lagi yang tadi saya sampaikan di awal, apa yang saya bagikan ini adalah apa yang saya yakini dan apa yang saya perjuangkan, yang saya hidupi di dalam hidup saya. Nah, mungkin teman-teman mungkin ekspektasi cara cepat untuk jadi kaya, saya pikir nggak ada ya. Mau seminar-seminar manapun kayak itu, saya pikir kalau ada itu bohong. Saya pikir semua kehidupan itu proses dan bagaimana kemudian kita punya visi, itu yang paling penting. Yang terakhir, yang keempat, nah Abraham Lincoln melakukan begini. Nah ini, mungkin di antara kita ada yang sudah bertanya-tanya, maksud sudah merenung, saya harus memutuskan hidup saya ini harus ngapain? Harus kerja atau wirausaha? Kalau wirausaha, melakukan apa? Nah, maka kebanyakan orang bahagia. Tentu kita hidup di dunia ini kan maunya bahagia ya. Nah, jadi kebanyakan orang bahagia itu karena mereka mengambil keputusan. Jadi kalau tidak pernah mengambil keputusan yang jelas tadi seperti yang saya ceritakan, teman saya bimbang. Dia mau usaha apa kerja, usaha apa kerja. Sehingga semuanya tidak berjalan dengan maksimal. Nah, maka kalau mau bahagia harus ambil keputusan. Apa yang kemudian menjadi keputusan teman-teman untuk kemudian berwirausaha. Nah, keputusan itu pun kembalinya sekali lagi kepada visi. Oke? Boleh? Oh, udah, slide terakhir ya. Nah, jadi itu sekian, nanti mungkin saya akan kasih kesimpulan di akhir. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Nah, ini boleh di screenshot atau di print screen. Ini email saya, nomor telepon WhatsApp saya, terus IG saya dan IG Mangasih Bae. Teman-teman boleh follow dan sebagainya. Oke, terima kasih Karis, Uzia, silakan. Oke, baik Pak. Mari Karis. Halo. Yes. Hebat. Kasih baik. Dia ini udah senyum-senyum. Pak, sebenarnya untuk mematikan Iya. Oke Karis, silakan.
Ya, atas pertanyaannya dan ke sesi tanya jawab ini banyak yang sudah bertanya-tanya dari Intan Puri Kolila. Kak, saya mau nanya, kalau mau mulai dari nol perusahaan gitu, tips usaha ini termasuk enggak sih? Usaha itu termasuk bisa untuk jalannya perusahaan, bukan? Apa beda kategorinya? Oke. Ya, tips yang kemudian saya sampaikan ini mungkin maksudnya itu ya, saya coba jawab ya. Tips yang kemudian yang saya sampaikan ini memang bisa dilakukan untuk kemudian sampai membangun perusahaan. Karena apa yang saya bagikan ini yang saya lakukan, kami lakukan di Mangasibae untuk kemudian ujungnya itu untuk menjadi perusahaan, dan kami sedang lagi proses untuk kemudian untuk menjadikan Mangasibae ini menjadi perusahaan seperti itu. Dan ya, yang apa yang tadi saya sharingkan itu adalah apa yang sudah Mangasibae lakukan. Jadi perusahaan itu bedanya kalau kita contoh misalkan Mangasibae hari ini belum jadi perusahaan, ya sudah Mangasibae saja. Tapi kalau udah jadi perusahaan itu akan berkaitan dengan legalitas. Nanti terdaftar di pemerintahan dan sebagainya, di Departemen Perdagangan dan sebagainya. Nanti usaha kita itu terdaftar. Lalu kita juga punya hak cipta juga dan sebagainya. Jadi nanti brand Mangasibae ketika udah didaftarkan tidak akan ada lagi yang kemudian mencuri brandnya. Contoh misalkan kasus yang kalau teman-teman mungkin pernah dengar geprek bensu begitu, kan itu lagi hangat-hangatnya. Nah, itu kan ada problem saat itu akhirnya saling klaim dan sebagainya. Nah, Mangasibae sedang proses untuk menuju perusahaan. Hari ini belum, tapi proses menuju ke sana gitu. Oke. Itu di atasnya ada juga Karis. Oke Bang, lanjut. Ini pertanyaan. Wah, kalau di Jakarta Bang, kayaknya apa bisa Bang ngirim minumannya ke Jakarta? Bisa. Untuk Pulau Jawa kami bisa lewat pos itu 1 hari. Kami hanya kirim yang model 500 mili atau 1 liter. Tapi untuk yang luar Pulau Jawa kami akan pikirkan karena kami tidak pakai pengawet. Ini menjawab juga pertanyaan dari Kak Fani Marpaung bahwa minuman kami ini tahannya itu kalau dikemas 2-3 hari. Jadi kita nggak pakai pengawet. Nah, kita pakai alami yang tadi saya bilang. Jadi kalau misalnya pengiriman sampai luar pulau, tentunya kan berbeda. Nah, itu perlu kami pelajari dulu shippingnya dan sebagainya. Itu seperti apa dan kami kemasnya bagaimana. Nah, tapi juga informasi kami sudah melakukan percobaan. Kalau kami masukkan di frozen, dibekukan, itu awet sampai berhari-hari. Ketika nanti dikeluarkan, lalu baru mau diminum, itu baru kemudian bisa dinikmati dan rasanya tidak berubah, rasanya tetap enak. Bukan karena saya yang jualan ya, itu udah dari pengalaman. Terima kasih. Oke Bang, lanjut lagi dari Noka Prasanda. Saya mau tanya, untuk usaha yang cocok di masa pandemi ini apa ya Bang? Oke, beberapa hal yang kemudian saya pelajari ya, karena kan saya juga terus belajar, ikut webinar-webinar seperti ini. Teman-teman bisa usaha frozen food. Di kondisi pandemi begini yang semua orang itu seringnya di rumah, jadi beraninya maunya masak di rumah karena ragu beli dari luar dan sebagainya. Frozen fruit. Jadi kemarin saya ketemu lagi teman kuliah saya. Nah, itu dia jualan ayam karage. Jadi namanya ayam karage tapi di frozen. Dan dia jualnya 0,5 kilo atau 1 kilo begitu. Saya nggak tahu juga sih ayam karage itu kayak apa. Tapi dia cerita aja gitu. Nah, teman-teman juga bisa jual apapun. Kayak contoh ini teman saya lagi, saya beli. Jadi setiap ada teman saya jualan, saya beli produknya. Nah, itu dia jualan pisang coklat, pisang leleh, teman-teman tahu ya. Nah, itu dia jual frozen juga. Nah, dia jual frozen, lalu kemudian kami beli. Seperti itu. Juga dia jual cireng frozen. Ada juga jual tahu tuna di frozen. Jadi frozen itu di masa pandemi cocok. Yang berikutnya
ya minuman-minuman yang mengandung kesehatan yang mendukung imunitas. Saya pikir itu masih relate dengan hari ini. Karena juga kalau teman-teman lihat kondisi pandemi di Indonesia dan di beberapa kota masih ada peningkatan-peningkatan. Nah, sekali lagi ini sebenarnya kontribusi kita juga sebagai masyarakat harus tertib sih sebenarnya. Ya, ini bukan layanan masyarakat ya. Saya hanya ikut serta karena saya juga di Mangasibae melakukan protokol. Jadi di Mangasibae kami melakukan pakai sarung tangan plastik, kami juga pakai masker, kita pakai face shield. Nah, kami melakukan itu. Jadi kami sediakan juga sanitizer, bahkan sediakan juga buat cuci tangan dan sebagainya. Jadi untuk memastikan bahwa kami aman, kami bersih, kami sehat seperti itu. Bahkan ada juga yang melakukan yang memang dia punya dana banyak, dia cetak kartu ucapan. Jadi kartu ucapan itu isinya Kak, saya misalkan yang melayani adalah Dewi. Kak, saya Dewi. Saya suhu temperatur hari ini sekian. Nah, terus saya ini sehat, saya tidak demam dan sebagainya. Eh, jadi kayak untuk kemudian memberitahu bahwa ke apa namanya customer kami aman gitu. Nah, itu kan butuh trust kayak begitu. Oke, ada lagi? Oke Bang, lanjut. Pertanyaan dari Premaldo Malik Haryansyah. Pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk optimis dalam mengambil keputusan? Ya, sekali lagi itu proses apa namanya Kak Premaldo. Jadi bukan berarti juga ketika saya dapat visi itu waktu kelas 1 SMA, itu proses panjang. Sampai pada akhirnya saya tahu bagaimana visi besar dari Tuhan itu bisa saya lakukan dengan cara salah satunya adalah dengan berwirausaha. Nah, itu ada prosesnya, ada proses panjang. Makanya tadi saya sampaikan teman-teman perlu ikut komunitas yang membangun hidup teman-teman, termasuk membangun terkait spesifik bisnis, usaha, dan sebagainya. Nah, itu proses panjang. Jadi nggak perlu juga rendah diri ketika akhirnya ketika udah mencoba mengambil keputusan, lalu di tengah jalan ada keraguan. Bahkan mungkin dari orang-orang terdekat. Mungkin orang tua meragukan. Kan ada yang cerita-cerita, anaknya mau jadi anak band, lalu orang tuanya melarang, mau jadi apa kamu, nanti ini. Padahal ternyata setelah itu anaknya sukses, dan sebagainya. Ada juga yang kemudian stand up comedy, mau jadi apa kamu ngoceh-ngoceh kayak orang gila di depan mic, depan orang. Emang duitnya berapa? Ternyata anaknya sukses. Nah, ini saya pikir juga ini menarik, ada beberapa orang tua di sini. Nah, ini pikir kita harus memberikan ruang terbuka kepada apa yang diyakinin tiap-tiap pribadi. Asal itu baik dan benar. Kalau itu melanggar hukum, melanggar perintah Tuhan dan sebagainya, ya jangan dilakukan. Jadi proses untuk mengambil keputusan itu butuh, untuk optimis itu butuh waktu. Jadi sudut pandang juga mempengaruhi. Kalau ketika akhirnya ada orang-orang yang meragukan, ya jangan langsung ngedown. Tetap yakin dengan apa yang sudah diputuskan, tetap berusaha. Maka diimbanginya dengan apa? Teman-teman harus melakukan usaha-usaha yang konkret, yang untuk akhirnya membuktikan bahwa keputusan saya ini tepat. Nah, cerita juga, itu juga yang kemudian saya lakukan ketika akhirnya orang tua saya sebenarnya menginginkan saya itu untuk di Jakarta atau di Kalimantan. Tapi kemudian saya tetap yakinkan bahwa saya tetap bisa hidup, survive untuk di kota Purwokerto. Dan kemudian terlahirlah Mangasibae ini. Nah, saya lihat kemudian ada perubahan dari orang tua saya. Orang tua saya senang, orang tua saya bangga dan sebagainya. Karena kemudian ada yang dilihat dan sebagainya. Jadi teman-teman juga nggak boleh manja, nggak boleh cengeng. Kemudian orang tua larang dan sebagainya, lalu kita kemudian tidak melakukan, tidak dapat support dan sebagainya. Buktikan aja. Ketika udah terbukti, biasanya orang tua kemudian melihat, oh iya betul. Nah, orang tua kita juga tidak sempurna tentunya. Nah, maka tadi yang saya bilang, fokusnya itu visi dari Tuhan. Kalau kita alasannya bergerak karena orang tua, bergerak karena pengalaman masa lalu, bergerak karena butuh pengakuan, bergerak karena pencukupan hidup, mau jadi kaya raya, itu hanya bagian kecil. Maka kalau teman-teman mau berkembang, katakanlah kayak saya pakai bahasa motivator-motivator yang biasanya lah, Anda mau sukses. Nah, jadi kalau memang mau sukses, saya pikir ya harus punya visi yang jelas dari Tuhan. Nah, itu yang akan membuat kalian untuk terus terdorong maju ke depan. Boleh lanjut lagi, Karis? Oke Bang, dari Matrix Sihombing, Bang Andre, apakah ada rencana diverifikasi produk
Dan yang kedua, masih baik untuk memperluas pasar ke seluruh Indonesia di tahun keberapa, Bang? Wah, terima kasih pertanyaannya, menarik. Ya tentu kita akan melakukan itu, dan untuk kemudian pengembangan usaha kami, nah ini saya singgung aja visi kami ya. Sehingga kami melihat juga teman-teman yang kami buat ini sari nabati. Sari nabati itu dari kedelai. Kalau teman-teman googling, kedelai itu adalah sebenarnya superfood. Tapi menjadi ironi, di Indonesia superfood ini hanya menjadi tempe. Lalu turunannya tahu. Tapi untuk produk minuman, itu kedelai tidak favorit. Dan untuk konsumsi, kalau teman-teman cari juga di Google Trend, dibandingkan negara lain, Indonesia itu bukan pengkonsumsi yang besar untuk superfood. Nah, sedangkan kalau teman-teman lihat di Google Trend juga, data yang menunjukkan yang terbesar adalah Amerika dan China. Di Asia, China terbesar. Lalu kalau misalkan di benua lain, itu Amerika yang termasuk salah satunya terbesar. Ada juga negara-negara yang lain. Nah, mimpi Mangasibae, visi Mangasibae adalah kemudian bukan sekedar jualan minuman, tapi bisa menjadi perusahaan yang besar, yaitu apa? Dari hulu sampai hilir, itu diproses, dikondisikan oleh Mangasibae. Jadi kalau selama ini kami masih beli kedelai, itu dari petani, dari pasar wage. Di sini namanya pasar wage. Kami beli pada supplier. Lalu gula juga kami beli dari supplier. Nah, mimpi kami punya lahan pertanian kedelai. Sehingga kami punya proses kedelai sendiri. Termasuk gula dan sebagainya. Nah, saya juga, sekali lagi saya akan mereminder, saya yakin sekali di antara kita, di lingkungan kita, ada yang kemudian bernada-nada sumbang. Ketika kita bermimpi besar seperti itu, orang menanggapi itu dengan tertawa. Orang menanggapi itu dengan mimpi lu, ya kali, emang lu siapa? Keluarga dari keluarga miskin, keluarga dari keluarga nggak berada. Apakah kemudian orang yang boleh bermimpi itu hanya orang-orang yang lahir dalam pejabat? Lahir dari garis keturunan ningrat? Tidak. Jadi Mangasibae ini, webinar ini saya mau mendorong, Mangasibae mau mendorong. Kita semua punya mimpi potensi yang sama. Jadi mimpinya Mangasibae, untuk menjadi supplier setidaknya di Asia, kami terbesar ketiga, 3 terbesar. Di dunia kami 5 terbesar. Jadi kami Mangasibae mimpinya adalah supaya nanti menjadi perusahaan pensuplai superfood kedelai yang terbesar, 3 besar di Asia dan 5 besar di dunia. Tentu dengan itu perusahaan Mangasibae pasti akan membuka lapangan pekerjaan begitu besar dan akan menyerap tenaga pekerjaan begitu besar. Pengalaman saya bekerja di perusahaan yang kemudian kita tahu orang budak korporasi kerjanya kerjanya luar biasa, lalu digajinya nggak seberapa. Nah, belajar dari itu, dari visi yang tadi dari Tuhan itu, kami nggak akan melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Ketika perusahaan ini betul Tuhan izinkan terjadi, kami akan konsisten. Kami akan berikan apa yang pantas diberikan kepada usaha kerja yang diberikan oleh pegawai-pegawai Mangasibae. Dan kami akan memanusiakan manusia. Ya, jadi itu akan menyerap tenaga pekerjaan besar. Dan kalau tadi menyambung pertanyaan, apakah buka cabang di seluruh Indonesia? Ya betul. Bahkan termasuk kami akan buka sampai kepada negara-negara lain. Karena dari kecil saya sudah berpikir, waktu itu hanya berpikir, lalu sampai akhir SMA, kuliah, mulai jelas pemikirannya. Dulu waktu itu berpikirnya begini waktu kecil. Kalau diajak orang tua saya pergi ke Bandung, pergi ke Sumatera, pergi ke mana, ke kota-kota lain, saya lihat ada McDonald. Lalu kemudian saya tanya, ya McDonald itu dari Amerika. Terus juga ada lagi KFC. Kok bisa? Dan itu ada di berbagai kota. Lalu perusahaan Indonesia bagaimana? Kenapa nggak banyak kemudian kita berpikir untuk menciptakan usaha sampai akhirnya boleh dinikmatin banyak orang, bukan hanya di Indonesia dan di dunia. Nah, mimpi Mangasibae arahnya juga ke sana. Visi Mangasibae arahnya ke sana. Jadi kalau ditanya tahun berapa, terima kasih. Di tahun ini kami sedang proses, stepnya adalah untuk bisa menjadi perusahaan. Nah, saya berharap juga nih 48 orang boleh mendoakan nih Mangasibae supaya akhirnya tahun ini bisa jadi perusahaan dulu. Itu step pertamanya. Nanti step berikutnya kedua,
di tahun 2021 kami bisa buka cabang, termasuk menerima investor-investor yang boleh join dan bergabung kepada kami. Tentu kami tahu kalau misalkan kami jualan selaris-larisnya, kami nggak bisa buka cabang langsung banyak tanpa ada bantuan juga, support dari orang lain atau investor. Oke, itu Oke, Bang. ada lagi pertanyaan? Kira-kira durasinya sampai jam berapa ya? Karena kita mengejar sholat maghrib, Bang. Bagi Ya, dari saya cukup, mungkin saya kasih closing statement. Oke. Kalau nggak ada yang bertanya lagi, saya kasih closing statement. Teman-teman, di sini juga banyak anak muda. Saya mendorong teman-teman untuk kemudian mari, tidak terkecuali juga yang sudah kakak-kakak, abang-abang, atau bapak-bapak, ibu-ibu. Marilah kemudian kita temukan visi. Karena saya meyakini setiap pribadi kita diciptakan itu didesain ada tujuan. Jadi bukan hanya sekedar hidup ngisi keramaian di dunia. Tapi tentunya mungkin kalau saya boleh sebut namanya satu-satu, ada Beatrix, ada Bernadette, Binsar, Christina, terus Clara, Ade Nuzula, Amran, dan sebagainya. Saya nggak bisa sebutin semua, nanti habis waktunya. Pasti kita diciptakan ini bukan asal diciptakan sama Tuhan. Pasti ada tujuan. Nah, maka marilah kita bisa cari apa tujuan hidup saya, apa visi hidup saya. Nah, mungkin teman-teman juga mungkin merasa aneh ya, ini seminar bisnis apa seminar apa. Tapi saya pikir semua hal itu berujungnya ke sana. Kita nggak bisa kemudian mengesampingkan Tuhan. Karena seluruh hidup kita, kalau ada orang bilang ada kehidupan rohani, ada kehidupan sekuler. Bagi keyakinan saya, seluruh hidup itu rohani. Jadi, kalau saya berwirausaha, kalau saya bekerja, itu rohani. Maka mari teman-teman saya dorong, pertama miliki visi, setelah itu beranilah melangkah. Kalau ada sudah jelas visinya, saya mau berwirausaha untuk apa. Yang tadi yang ke alasan-alasan yang sudah itu bagian kecil dari visi. Nah, milikilah visi, nah, kemudian beranilah untuk kemudian menerapkan, melakukan, mengerjakan visi itu. Mungkin sekian dari saya, kalau ada yang kurang jelas dan sebagainya, bisa tadi chat ke WhatsApp saya, atau email saya, atau Instagram, saya atau Instagram Mengasih Baik. Oh, baik, ini ada Bang. pertanyaan-pertanyaan lagi. Gimana nih? Masih bisa? Cara mengatasi keraguan memulai usaha karena modal yang minim gimana ya? Teman-teman, saya memulai itu modal minim. Nah, jadi saya memulai itu modal minim. Saya dan teman saya itu memulai modal minim. Tapi tadi, mungkin teman-teman akan aneh mendengarnya, tapi karena kami menangkap visi dari Tuhan, kami kemudian berdoa. Itu yang kami lakukan. Nah, mungkin ini aneh, tapi saya mendorong teman-teman mengalami itu. Dan ternyata ada uangnya dan kami bisa memulai usaha Mengasih Baik ini dan membeli booth dan sebagainya. Kurang lebih dana yang kami dapat saat itu adalah sekitar 25 juta. Dan kemudian akhirnya kami bisa melakukan. Seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Saya mendorong teman-teman punya pengalaman itu. Terus bagaimana suka duka sewaktu mendirikan Mengasih Baik? Ya banyak hal, sama hal yang lain. Termasuk pandemi sekarang lah yang saya update. Itu sekali lagi juga tadi, pas pandemi berlangsung, omset kami drop 60% lebih. Dan untuk membayar uang sewa cukup berat. Tapi singkat cerita, lalu kami sepakat, kami diskusi, kami juga merasa nampaknya perlu cari tempat lain. Akhirnya cari tempat lain, sekali lagi. Itu juga kemudian cara-cara Tuhan mempertemukan yang kami nggak pernah pikir. Akhirnya dapat tempat yang sebenarnya itu berapa kali kami lewatin, dan kami nggak pernah berpikir di tempat itu. Akhirnya kami di tempat itu sekarang yang baru. Dan biaya sewa lebih murah, dan kemudian kami bisa survive. Teman-teman, saya mau kasih info. Di Purwokerto, banyak coffee shop yang sebelum pandemi itu buka. Pandemi booming di Indonesia kalau nggak salah ya, bisa koreksi saya, bulan Maret. Lalu ada coffee shop yang udah buka itu dari Desember, karena mau menuju akhir tahun dan Natal, jadi supaya rame. Ada yang baru buka itu di Januari, Februari. Dan hampir kesemuanya itu kemudian tutup pas pandemi. Termasuk juga coffee shop yang kemudian udah buka udah lama, bukan coffee shop baru.
lalu juga tutup pas pandemi. Teman-teman boleh percaya atau enggak, selama pandemi kami buka. Dan kami tetap bisa membayar uang sewa, beli bahan baku, dan tetap ada pelanggan. Dan memang pelanggannya itu tadi saya bilang drop, tapi itu cuma di bulan pertama. Bulan kedua, pelanggan kami kemudian terus naik, terus naik, terus naik, terus naik. Sampai hari ini. Jadi, saya akan bilang ini yang saya bagikan adalah apa yang saya yakini. Yaitu bukan tips and trick sukses yang kayak orang-orang. Enggak, ini memang real yang saya yakini. Yaitu visi. Terus kemudian soal komunitas, Bang. Cara mencari atau menemukan komunitas wirausaha baik bagaimana, Bang? Mulai bertanya dari orang-orang yang menurut kalian baik. Yang memang bisa jadi sumber informasi. Atau kemudian bisa bertanya kepada forum ini yang nanti di grup WhatsApp. Atau kemudian bisa bertanya juga kemudian via Line atau Google. Di Line itu ada, nah tapi saya jelasinnya sulit. Tapi di Line itu ada feature gitu untuk kemudian bisa mencari komunitas-komunitas bisnis. Tapi itu umum ya, jadi nggak tahu baik atau enggak. Terus kemudian pernah mengalami kerugian enggak ketika mula-mula melakukan usaha sari nabati? Floating loss-nya berapa, Bang? Kalau boleh jujur sekali lagi, sampai hari ini belum. Kami belum ada mengalami kerugian. Sampai hari ini belum. Kalau kemudian pemasukan tidak sesuai ekspektasi, iya. Tapi kami tidak rugi. Karena kami masih tetap bisa bayar uang sewa, bahan baku, dan terus berjalan. Terus pertanyaan lagi. Terima kasih untuk pernyataannya. Horas Bang, Yumiati mau nanya Bang, setiap kali kalau nawarin produk pada customer selalu saja ditolak. Nah, rasanya kayak pengen nyerah gitu Bang. Kalau menurut Abang gimana solusinya? Nggak ada solusi, bagus untuk ditolak. Karena saya nggak akan kemudian seperti yang lain-lain kemudian, ya coba cari cara lain. Nggak, saya bilang nggak usah rumit, bagus ditolak. Terus, sampai kamu nanti dapet gesturmu, perasaanmu, bahwa nanti kamu tahu triknya bagaimana supaya akhirnya diterima. Jadi ditolak itu pengalaman, justru bagus. Kalau ada salah satu toko bilang begini, habisin jatah gagal. Nah, ini jatah ditolaknya habisin. Jadi proses tiap-tiap orang beda-beda. Kalau kamu baru memulai, lalu kamu ditolak-tolak, memang itu udah sewajarnya. Karena baru mulai. Karena kalau tiba-tiba kamu baru mulai, baru pengalaman pertama, terus langsung lancar, bisa-bisa kamu jadi sombong. Mungkin kamu dapat visi, tapi visi itu kemudian ditinggalkan karena jadi sombong. Tapi kalau kemudian baru memulai lalu ditolak-tolak, nggak apa-apa. Tadi saya bilang, saya itu kerja jadi cleaning service, jadi tukang ojek. Teman-teman saya di Jakarta ketika tahu itu bertanya-tanya, bahkan ngeledek, lu ngapain? Susah banget hidup di situ. Ini bukan persoalan hidup susah atau enggak. Tapi saya tahu ketika saya jadi cleaning service tukang ojek, ada hal yang kemudian saya mau bentuk di dalam diri saya. Supaya kalau visi yang besar ini terjadi, saya punya karakter yang baik. Jadi tidak kemudian menjadi orang yang sombong atau kemudian menjadi orang yang bagaimana dan sebagainya lah. Jadi pengusaha yang baik.